Ya teman-teman, jadi pada hari ini Mbah Kendil sowan ke rumahnya ibu angkatnya yang dahulu pernah mengasuh Mbah Kendil ketika Mbah Kendil Jopo Montro berusia di bangku SMP. Jadi disinilah Mbah Kendil berangkat sekolah dan pulang sekolah teman-teman. Sudah beberapa tahun Mbah Kendil ini tidak bertemu dengan ibu angkatnya ini. Dan pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk sowan ke rumah ibu angkatnya Mbah Kendil Jopo Montro. Lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini saya diajak sama Mbah Kendil Jopo Montro untuk mendatangi ibu angkatnya yang dulu pernah merawat Mbah Kendil ketika waktu SMP. Jadi memang sudah beberapa tahun Mbah Kendil ini tidak bertemu dengan ibu angkatnya. Gimana Mbah perasaannya Mbah Kendil ini, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang minanggi. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kami sengaja untuk menyisihkan waktu, kami mendatangi kepada ibu angkat kami yang berasal dari Desa Kawadusan, Kecamatan Pogok, Kabupaten Blitar. Saya sejak kecil dari SD sampai SMA hingga dewasa memang keluar dari rumah. Kami mengembara. Salah satu tempat untuk mengembara atau tempat untuk berlindung pada saya sekolah yaitu berada di rumahnya ibu angkat saya yang ada di desa ini. Ketepatan ibunya juga punya anak yang bernama Mas Yudi Supramono. Itu sebagai teman saya dalam satu kelas, sehingga saya pada saat dulu berada di rumah ini. Kemudian saya juga dibiayai, termasuk dirawat sebagai anak angkatnya, sehingga seperti tidak ada bedanya dengan anaknya sendiri. Perhatian saya dan perhatiannya sama Mas Yudi itu sama-sama, bahwa kami juga disepadankan. Kami adalah anak-anak yang berasal dari ibunya. Pemirsa, memang yang namanya kehidupan, setiap orang beragam, nasib orang juga beragam, kemudian masa depannya juga beragam, kemudian keberhasilan, kesengsaraan setiap orang juga beragam, termasuk kematian orang juga beragam. Sehingga manusia memang mempunyai takdir yang berbeda, mempunyai takdir sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau kita bisa mengungkapkan perasaan pada hari ini, saya sangat kagum sekali dan terharu. Sampai tadi saya minta maaf kepada ibu, itu nggak bisa bicara. Karena apa? Karena kita memang benar-benar lengah. Berpuluh-puluh tahun kita sudah berpisah, kita mencari ilmu, kita mencari pekerjaan, kita punya anak dan istri, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Sehingga seperti hanya kita lupa dengan keadaan, lupa dengan sejarah, karena ada tekanan-tekanan kewajiban kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Di samping kita juga sebagai kepala rumah tangga, kita juga merupakan sosok orang yang mencari ilmu, atau sosok orang yang mencintai kepada Tuhan, sosok orang yang menggeluti dengan ilmu-ilmu Jawa atau Kauruh Jawa. Sehingga adanya hal tersebut sampai berpuluh-puluh tahun kami berpisah. Ketepatan kemarin kami didatangi oleh saudara kami Mas Yudi Supramono, dan saya tidak mengira, tidak menduga, baru saya teringat bahwa ternyata saya juga pernah dinyanya kesibukan, sehingga kami hingga lupa dengan sejarah yang lama. Mungkin pada hari ini Allah mengetuk dengan hati saya agar saya mengingat dengan orang-orang yang telah memperjuangkan saya, orang-orang yang melindungi saya, orang-orang yang menafkahi saya atau memberi kehidupan saya. Sehingga sepantasnya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan kita, baik dari segi material atau segi batin. Pemirsa, di dalam bulan Idul Fitri ini, semestinya kita tidak usah malu-malu apabila kita punya kesalahan kepada siapapun. Tentunya kita harus minta maaf kepada orang yang dimungkinkan orang tersebut adalah orang yang pernah kita lukai,
atau mungkin kita dilukai, sehingga posisi pada bulan-bulan yang baik ini, kita sehendak untuk melepaskan rasa dosa-dosa kita akan lepas. Semoga Tuhan akan memberikan, semoga Allah akan menghilangkan dosa-dosa yang selama ini kita jalani. Pemirsa, pada era dulu masih saya berada di sekolah SMP, memang keberadaan kami jauh dari tempat untuk bersekolah karena terhalang dengan sungai, sehingga kalau musim hujan itu tidak bisa menyeberang, sehingga kami keberadaan yang zaman tempo dulu itu hanya bernaik sepeda ontel. Kemudian kita ditawari sama Mas Yudi Supramono agar ikut kepada bapaknya atau ibunya, kemudian berdomisili di sini, sehingga kami sejak kecil sudah berada di sini semenjak di SMP, bermasyarakat di Desa Kawadusan, berkreativitas juga di desa ini, juga pernah mendirikan sebuah ketoprak, dan kita juga pernah melaksanakan seni budaya ketoprak yang kita laksanakan di rumahnya Bapak Suprapto. Bapak Suprapto adalah bapaknya Mas Yudi Supramono yang benar-benar perhatian kepada kami. Semoga Bapak Suprapto yang telah meninggal pada tempo dulu, pada bulan puasa ini atau bulan yang sangat suci ini atau bulan Idul Fitri ini, selalu diberi ampunan atas dosa-dosanya dan diberi pintu hidayah serta diberi kunci-kunci surga agar mereka ditempatkan yang layak. Semoga dia masuk di naungan di kursi-kursi Allah, sehingga menjadikan hamba-hamba yang terpuji, hamba-hamba yang benar-benar bersih dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, pada saat kami masuk rumah ini, sehingga kami sangat sulit sekali untuk membuka mulut, karena kami sebenarnya kalau kita bisa jujur, kita juga merasa bersalah karena dulu pernah benar-benar ibunya Bu Suprapto itu benar-benar memperjuangkan kita sekolah, berangkat dari sini ke SMP Serkat 1 bersama Mas Yudi, pulangnya juga ke sini hingga kami lulus dari SMP. Kita berpisah, Mas Yudi ke sekolah yang jurusannya perikanan atau peternakan, kami ke SMA Kediri. Kemudian berpisah, berpuluh-puluh tahun kita sudah tidak bertemu, sehingga pada hari ini kita bertemu. Semoga hubungan ini, silaturahmi ini akan berjalin dengan baik. Kemudian kita selalu bisa koresponden, kita bisa WA, kita bisa sharing, kita bisa berbicara bercanda, dan kita bisa mengungkapkan perasaan. Inilah yang namanya bahasa Jawanya, lek sedulur sok dadi wong liya, lek wong liya sosok dasi sedulur. Itu kata-kata bahasa Jawa yang sering diucapkan. Sebenarnya tidak begitu. Sedulur tetap jadi sedulur, wong liya jadi sedulur. Tapi kalau ucapan di masyarakat kebanyakan kan sedulur jadi wong liya jadi sedulur. Itu yang paling baik, tidak seperti itu. Sedulur jadi sedulur sejati, orang lain jadi sedulur kita. Jadi kata-kata orang Jawa seperti itu. Teman-teman yang saya hormati, penuh riwayat dan sejarah bahwa kami berada di desa ini, karena masyarakat sini sama saya juga sangat menghormati sekali. Saya masih di SMP, di desa ini saya adakan sebuah pagelaran ketoprak. Pada saat itu saya masih kecil, masih SMP, kami sudah bisa menjadi sutradara, sudah menjadi pemimpin ketoprak. Terus kemudian atas ide saya, kemudian sama Pak Prapto didukung, sehingga untuk pelaksana pembuatan panggung, pelaksana untuk pembiayaan dan sebagainya, maka Pak Suprapto juga ikut andil untuk mengurusi, juga ikut membantu. Akhirnya ketoprak itu juga berhasil. Itu salah satu segi bahwa kita adalah merupakan orang seni budaya yang bisa mengembangkan sayap kita di desa-desa. Sehingga di desa ini memang kita sangat dikenal masyarakat. Memang sosok saya adalah sosok pengembara, dimanapun saya berada pasti saya berbuat sesuatu untuk kebaikan, berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang, berbuat sesuatu agar orang-orang bisa kenal dengan saya, dan akhirnya saya bisa menyampaikan sesuatu yang berbentuk positif atau berbentuk pitutur yang luhur. Teman-teman, pada hari ini semoga konten kita Teja Karya atau Mbah Kendil Joko Montro atau siaran Roso yang kami keluarkan bisa menghibur Anda semua.
Kemudian apabila ada kesalahan kami dalam pembuatan konten ucapan dan sebagainya, pada hari ini, Idul Fitri ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia pasti punya kesalahan, kekilapan, dan dosa. Maka dari itu, dengan rasa rendah diri dan rendah hati, saya ucapkan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pengajuan atau unggahan video kami yang menyinggung siapapun, karena itu hanya sebagai aspirasi saya untuk menghibur Anda. Yang jelas kita selalu membela yang benar, kita selalu memerangi yang salah, kita selalu menghajar, kita selalu untuk menyisihkan yang murka. Semoga dengan video ini sebagai acuan bahwa identitas Mbah Kendil, riwayat Mbah Kendil, masih banyak sekali riwayat-riwayat yang belum saya sampaikan kepada Anda semua yang sangat menarik, barangkali sebagai pengalaman dan hiburan. Cukup sekian pemirsa, saya ucapkan terima kasih, dan semoga sepulang saya nanti keluarga Pak Suprapto atau keluarga Mas Yudi Supramono menjadi keluarga yang benar-benar tawadhu, rendah diri di hadapan Allah. Kemudian mereka juga sebagai hamba-hamba yang suci, jadikanlah keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang selalu mendapat perlindungan Allah Ta'ala, yang selalu berbakti kepada Allah, sehingga di suatu zaman nanti kita hidup ini tidak rugi, kita akan menjadikan orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan sekian pemirsa, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih, sura sudira jain ingkang ngerat lebur dening pangastuti. Amin.